laula khamsa khisalin la syara nasu kulluhum sholihin. Andai dawuh yang nomor 7 dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramal wajhah, andaikan tidak ada 5 hal yang tercela berikut, pasti seluruh manusia itu menjadi sholih. Yang pertama adalah awaluhal qanaah bil jahli. Yang pertama adalah nerima kebodohan. Jadi cepat puas dalam mendapatkan ilmu, itu namanya qanaah bil jahli. Berarti nek wong wis qanaah gampang nampa, tidak mau belajar dalam hal apapun, nggih, terus mriki dikhususne dalam urusan ilmu agama, maka nanti itu berarti tandanya dia itu sudah termasuk memiliki sisi negatif. Tolih lawannya solih itu tolih, toleh. Terutama dalam urusan ilmu agama. Tidak cepat puas, artinya ngeten, kalau untuk kita yang di zaman akhir ini kan nggak mungkin kan awet dewi itu boleh ngarani mempunyai ilmu yang utuh. Adalah di akhir zaman itu kan ilmu semakin dibuka sama Gusti Allah, ya kan, ilmu sembarang kalir enek, ada yang menguasai ilmu yang paling pokok dulu, ilmu agama ini yang paling dasar tentang kewajiban-kewajiban yang akan kita hadapi kita tahu. Enggak kudu sampai mau ngerti alim mulai dari usul fikih, furu'ihi, kaidah fikih, tafsir dan seterusnya, enggak usah menggui. Kalau sampai punya planning urip tidak terjun dalam urusan keagamaan. Jelas untuk orang yang duweni ilmu agama yang tinggi itu punya kode etik yang lebih berat daripada sing gak duwe ilmu agama. Nanti kalau sampai dalam posisi yang tidak memperjuangkan ilmu agama, dalam artian sama terjun dalam dunia bisnis, dalam dunia lainnya, maka nanti ketika ada urusan yang berhubungan dengan agama, tekonlah, bertanyalah kepada orang yang ngerti ilmu agama. Jadi sama itu nggak harus mempunyai ilmunya agamanya, dalam tanda kutip ilmu yang agama yang berjenis tafsili, yang berjenis dalam. Kalau untuk ilmu agama yang berjenis pokok ya sama kudu duwe, maca Fatihah kudu fasih, salat kudu syarat rukune dan lain sebagainya kudu ngerti, ku harus kuwi. Tapi untuk yang lebih lanjut, yang lebih dalam lagi, sampean enggak punya kewajiban temriku. Kalau sampean punya fokus, aku tak majukan umat lewat ekonomi, tak berjuang dalam urusan ekonomi, tentang keagamaan tekok bayai, tekok ustate, kan nggak masalah. Itu namanya bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas. Betul nggak? Bon, diteleng-eleng. Artinya itu bukan kita harus punya ilmu agama nasi matang. Yang nggak boleh itu nggak ngerti duit alat, nggak ngerti ilmu agama blas, udah nggak mau bertanya pas saya butuh tentang keagamaan yang harus kita hadapi. Nomor 2 al-hirsu 'ala dunya. Nomor 2 adalah tamak, rakus dalam urusan duniawi. Dawe kanjeng Nabi yang ketika sholatnya adalah nikmatid dar ad-dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbah. Sebenarnya di urip nang donya itu kan fasilitas, fasilitas atau tingkatan masa yang harus kita lampaui, harus kita lewati. Ya nang donya iki bukan zatnya duniawi yang buruk, orangnya saja sih buruk karo gae tergantung pelakunya. Dengan dalil ada hadis berikut ini tadi ya, bahwasanya rumah yang paling bagus adalah rumah yang berada di dunia ini, yang bisa kita jadikan bekal untuk mencari akhirat kita. Lah dhewe kate ngamal gak nang donya nang ndi katene. Mati dhisik kate amal, juga itu. Ya kan? Tapi juga ada hadis wa bisaddar at-tarudunya liman saddat su'an akhirati. Qasrat bi an ridha rabbi. Rumah yang paling buruk adalah rumah yang berada di duniawi ini, yang justru menghalang-halangi kita untuk menuju akhirat, beramal untuk akhirat. Artinya tergantung awake dhewe napa urip teng mriki, kita hidup teng mriki niki kita gunakan kayak apa tergantung awake dhewe. Tergantung iktikate awake dhewe menggunakan napa jenenge duniawi kita untuk apa, itu tergantung awake dhewe.
Ngoten nggih. Jadi niatnya adalah tazawud untuk mencari bekal ke akhirat kita sampai kita membuat Allah itu menjadi ridho kepada kita. Yang nomor 3 wasyuhu bil fadl. Nomor 3 adalah bakhil. Bakhilnya bakhil asyuh bil fadli. Bakhil terhadap sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan, itu namanya fadl. Kalau kita butuh, udah ada orang lain minta, kita medit titik cek rotok bener nih. Walaupun ada istilah namanya al-ithar bil qurab, bi ghairi qurab, bi qurab makruhun atau bi ghairi qurab mustahabun berarti. Lah tapi kalau barangnya wis luweh, enek wong liya minta enggak kita kasih, nah, itu sudah namanya sifat tercela. Berarti iku kenapa jadi arane iku wis pengembangan dari sifat nomor 3. Napa? Tamak tadi. Geragas terhadap duniawi itu nanti ngembang namanya sifat kumat, namanya sifat bakhil. Umpama contohnya talilah, duwe hajat opo, ya kan wis gawe tamu undangan wis kabeh, wis cukup, ya kan wis mari acara kan masih aneh sisa-sisane. Enek nasi cek turah, kemudian jangan cek turah, jajan cek turah. Dene tanggane keluwen 3 dina gak maem dijaluk. Gak gelem wae itu berarti namanya levelnya sudah syuh, bukan sekedar bakhil. Betul nggih? Ya dhewe aja sampai duwe sifat niku jarene apa? Itu juga ada di kitab Tanbih keterangan kan. Ada al jahil apa jenenge wong bodoh sing loman kuwi luwih apik timbang wong alim sing bakhil. Berarti al jahil al jawid berarti nggih. Al jahil al karim khairun minal alimil bakhil. Jadi wong bodoh sing loman luwih apik daripada wong sing alim tapi medhit. Waria fil amal, pamer terhadap amal kita. Wis tak mau bolak-balik pamer gak pamer, apalagi kita di zaman sekarang kabeh itu bisa didelok teko medsos, ya kan? Kita ngunggah aktivitas kita kayak ngaji no YouTube nih, terus karo iku itu pamer apa enggak Pak? Tergantung aku niat kan. Sampai sebagai audiens, sebagai sing delok kan ra ngerti niatku pamer itu kan ra ngerti kan. Gak usah gateknya wong liya. Kalau niatnya pamer lah, terus kemudian ketika media sosial terus dikebeki TikTok sing ora gunah itu terus piye coba? Buka luwih dosa meneh dhewe duwe napa ki? Duwe kesempatan, duwe media untuk memenuhi media sosial dan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dari contoh, kan? Lebih apik ngono kuwi. Pokok sing paling penting gak enak sisi positif, sisi ngapusi sing ganti karo garis tau ditawani gawe curangku gawe akun YouTube itu piye nis? Anu Pak gawe akun sing kontennya itu kayak membahas dukun santet lah. Sing karo garis tau kayak usul ngene sih kok. Ternyata komputer wis ae. Do isi kok lha sing karo. Kuwi wis tak lah sing media-media ngono kuwi sing gelare barang gak tepak pisan mboten aku. Itu dieling-eling. Dunia ngono ki ora kena dipamerne nang media sosial. Umpama enek seorang wali duwe karomah tenanan itu enggak mungkin perlu di enek kru, enek sutradarane, enek anu perlu dipamerne. Nyeluk udan ora kena dipamerne sakmono kuwi. Iku kalau dunia kewalian, nek gawe demit yo meneh, gawe setan yo meneh. Ku tak amone ya pamer. Jadi kalau sampean duwe media sosial di-share sing sakeke sing bersifat positif, terutama niatnya nasrul ilmi wadin. Kalau saya ngaji Ibnu, kok tak amone kan kita dakwah itu enggak harus punya ilmu saiki. Cukup kita share ulang dari kontennya orang lain, orang alim lain, itu sudah kita dakwah, termasuk bagian dakwah. Bener kan? Itu contohnya. Bukan pamer Pak, enggak. Niat pamer enggak pamer tergantung awake dhewe kayak apa. Dijak pamer kalau kan mesti ngerti mek namung Gusti Allah. Yang nomor terakhir, nomor 5 wal i'jabu birra'yi, dan mengagung-agungkan logikanya, senengane napa nggih duwe akal yang cerdas. Betul sebuah realita yang tidak bisa dibantah, tapi lek sing gak oleh iku
kemudian dianya itu mendewa-dewakan akalnya, semuanya serba dinalar. Berarti lek wis duwe IQ ranking siji dan seterusnya, itu akhirnya menutupi mata hati kita bahwasanya semua yang kita dapat ranking siji, juara olimpiade dan seterusnya itu adalah murni sing ngatur Gusti Allah. Adewe hanya cerminan tok. Lek awake dhewe iso ngono berarti api. Lek ujug-ujug menyombongkan IQ-nya awake dhewe masing-masing dengan perbuatan kita masing-masing, itu termasuk sing nomor 5 yang bisa merusak diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.